Di balik ketenangan desa di Jawa Tengah, tersimpan kisah kelam yang tak banyak orang tahu. Dua dukun sakti berseteru memperebutkan kekuasaan dan harga diri. Mereka bukan hanya mengandalkan kata-kata, tapi ilmu hitam yang bisa merenggut nyawa dalam sekejap. Pertarungan tak kasat mata itu menjadikan desa sebagai medan perang gaib. Warga hidup dalam ketakutan, karena setiap malam ada yang jatuh sakit, ada yang kehilangan nyawa tanpa bekas luka sedikitpun. Perang ilmu hitam antar dukun sakti di Jawa Tengah. Inilah kisah nyata yang melegenda, perang tak terlihat, namun dampaknya nyata hingga hari ini. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, kehidupan warga sebenarnya tampak biasa saja pada siang hari. Sawah terbentang luas, anak-anak berlarian, dan suara ayam berkokok terdengar dari setiap halaman rumah. Namun, di balik ketenangan itu, desa ini menyimpan rahasia besar. Ada dua dukun sakti yang saling berseteru, dan persaingan mereka sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nama mereka adalah Ki Jaya dan Mbah Ranu, dua tokoh yang disegani sekaligus ditakuti oleh seluruh penduduk. Ki Jaya dikenal sebagai dukun yang menguasai roh-roh halus penunggu hutan. Banyak orang percaya bahwa ia bisa memanggil sosok gaib berwujud macan putih yang menjaga dirinya. Ilmunya keras, dan siapapun yang mencoba menantangnya sering jatuh sakit bahkan meninggal secara misterius. Sementara itu, Mbah Ranu menguasai ilmu hitam yang lebih kelam. Ia terkenal bisa memanggil makhluk dari dunia bawah, sosok-sosok menyeramkan yang konon tidak punya kepala, dan ia gunakan sebagai alat balas dendam. Persaingan keduanya bermula dari hal sederhana, berebut pengaruh. Warga desa sering meminta bantuan dukun untuk berbagai urusan, mulai dari panen, kesembuhan, hingga perlindungan diri. Ki Jaya merasa dirinya adalah pewaris sah ilmu leluhur desa, sementara Mbah Ranu menuduh Ki Jaya congkak dan hanya memperkaya diri. Dari sana, benih kebencian tumbuh menjadi api dendam yang tak pernah padam. Seiring waktu, hawa perseteruan mereka mulai terasa nyata. Banyak warga yang tidak sengaja terseret dalam konflik. Ada seorang petani yang tiba-tiba mati mendadak di sawahnya, tubuhnya membiru seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ada juga gadis desa yang mendadak hilang ingatan setelah tanpa sengaja lewat di depan rumah Mbah Ranu. Warga sadar, pertempuran itu bukan hanya urusan pribadi kedua dukun, melainkan telah menyeret seluruh desa dalam bahaya. Keganjilan pun mulai bermunculan. Setiap malam, terdengar suara gamelan lirih entah dari mana asalnya. Anjing-anjing melolong serentak ke arah alun-alun desa, seolah ada sesuatu yang menakutkan berdiri di sana. Anak-anak kecil sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan sambil menyebut nama Ki Jaya atau Mbah Ranu, padahal mereka belum pernah berurusan langsung dengan keduanya. Seakan-akan hawa permusuhan itu menular hingga ke dalam mimpi. Warga semakin dicekam rasa takut. Siang hari mereka tetap bekerja, tetapi saat malam tiba, suasana desa berubah mencekam. Jalanan sepi, lampu minyak dipadamkan lebih awal, dan semua orang menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak ingin terseret dalam peperangan gaib yang sewaktu-waktu bisa pecah. Namun, ada bisik-bisik yang mengatakan, kedua dukun itu sedang menyiapkan ilmu pamungkas untuk saling menghabisi. Sampai akhirnya, kabar itu datang, Ki Jaya menantang Mbah Ranu untuk bertarung di alun-alun desa pada malam Jumat Kliwon. Tantangan itu disebarkan lewat orang suruhan mereka, dan kabar itu menyebar seperti api yang membakar seluruh desa. Semua orang tahu, pertarungan antar dukun bukanlah sekadar adu kekuatan fisik, melainkan perang ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka besar. Malam semakin terasa menyeramkan sejak kabar itu tersebar. Udara menjadi dingin menusuk, angin berembus membawa aroma anyir darah, dan burung gagak sering beterbangan di atas desa. Semua warga sadar, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Sebuah perang gaib yang mengerikan tengah menunggu, dan mereka hanya bisa berdoa agar tidak ikut menjadi korban. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba, malam yang sejak lama dianggap sakral sekaligus angker oleh orang Jawa. Udara desa terasa berat, angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati bercampur anyir darah.
Langit tampak berbeda, bulan purnama tertutup awan kelabu, membuat cahaya yang turun ke bumi tampak pucat dan menyeramkan. Warga desa menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, hanya berani mengintip dari celah jendela, sebab mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Ki Jaya datang lebih dahulu ke alun-alun desa. Tubuhnya kurus namun matanya tajam berkilat. Di tangannya ia membawa sebuah keris pusaka yang diyakini berisi kekuatan gaib leluhur. Keris itu berkilau kehijauan, dan setiap kali Ki Jaya menggenggamnya, hawa panas bercampur dingin menyengat terasa di sekitar tubuhnya. Dengan langkah mantap, ia menancapkan keris itu ke tanah sambil melafalkan mantra, membuat tanah bergetar halus seakan merespons panggilan. Tak lama kemudian, dari arah selatan, Bahranu muncul dengan tongkat kayu hitamnya. Tongkat itu panjang, berukir wajah-wajah manusia yang tampak meringis kesakitan. Konon, tongkat itu terbuat dari kayu pohon angker yang ditanam di kuburan massal. Bahranu berjalan pelan, matanya kosong, tetapi setiap langkah kakinya menimbulkan hawa dingin menusuk tulang. Ketika ia menancapkan tongkatnya ke tanah, suara anjing melolong panjang dari berbagai penjuru desa, seolah ikut merasakan kedatangannya. Warga desa yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Mereka melihat dua sosok sakti itu berdiri saling berhadapan di tengah alun-alun. Tidak ada satu kata pun yang terucap, hanya sorot mata penuh kebencian yang saling menembus. Angin mendadak berhenti, dan suasana menjadi hening mencekam. Bahkan jangkrik yang biasanya berbunyi di malam hari pun seolah bungkam, menunggu sesuatu yang besar segera terjadi. Ki Jaya memulai dengan ritual pembuka. Ia menorehkan jarinya hingga berdarah, lalu meneteskan darah itu ke keris pusakanya. Seketika, api berwarna biru menyala dari bilah keris, melingkupi tubuhnya. Hawa panas menyengat terasa sampai ke warga yang bersembunyi di balik pepohonan. Bahranu tidak tinggal diam, ia melafalkan mantra panjang dengan suara serak. Dari tongkatnya keluar asap pekat yang menggumpal, membentuk bayangan menyerupai wajah manusia menjerit. Langit pun ikut berubah. Awan hitam menggulung, menutupi purnama, hanya menyisakan kilatan petir yang menyambar sesekali. Hawa desa seolah dipenuhi kekuatan tak kasat mata, membuat banyak orang yang menyaksikan merinding hingga ke tulang. Beberapa warga yang terlalu dekat dengan alun-alun tiba-tiba pingsan, tubuh mereka menggigil seolah dirasuki sesuatu. Suasana semakin mencekam ketika tanah di sekitar mereka retak kecil, dan suara lirih gamelan gaib terdengar dari bawah bumi. Dentingannya pelan namun menusuk telinga, membuat dada berdebar tanpa sebab. Ki Jaya dan Bahranu seolah tak peduli, mereka terus memperkuat lingkaran gaib masing-masing. Api biru semakin besar membakar udara di sekitar Ki Jaya, sementara asap hitam Bahranu makin pekat, menutup pandangan siapapun yang melihatnya. Warga desa mulai ketakutan. Mereka sadar, ini bukan lagi pertarungan manusia biasa. Dua kekuatan besar sedang dipanggil malam itu, dan benturan gaib yang sebentar lagi terjadi bisa menghancurkan desa mereka. Dengan wajah pucat, beberapa orang mulai berlari pulang, namun sebagian tetap bertahan karena rasa penasaran bercampur ketakutan. Mereka tahu, apapun yang terjadi malam ini akan menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa. Dan tepat ketika lonceng malam menunjukkan tengah malam, Ki Jaya dan Bahranu mengangkat pusaka masing-masing tinggi ke udara. Suara petir menyambar keras, membuat tanah bergetar hebat. Itulah tanda dimulainya perang ilmu hitam yang sudah lama ditunggu, sebuah pertempuran yang tidak hanya akan menentukan siapa yang paling sakti, tetapi juga siapa yang akan menjadi legenda mengerikan bagi desa itu. Pertarungan batiniah antara Mbah Surono dan Ki Joyo semakin meresahkan warga desa. Setiap malam, terdengar suara gamelan tak bertuan, angin kencang menerbangkan atap rumah, dan ternak mati tanpa sebab. Orang-orang percaya bahwa kedua dukun sakti itu saling melancarkan serangan gaib. Namun, yang paling mencekam adalah munculnya makhluk hitam berwujud manusia setengah binatang yang berkeliaran di sawah. Matanya merah menyala seakan mengintai siapapun yang berani keluar malam. Warga terjebak dalam ketakutan,
tidak berani menyalakan lampu, hanya bisa berdoa dalam gelap. Ki Joyo, yang dikenal licik, mulai menggunakan ilmu teluh paling kejam. Konon, ia menanam boneka jerami berisi rambut dan potongan kuku musuhnya di kuburan angker. Sejak itu, Mbah Surono sering terlihat sakit, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar meski tanpa sebab. Banyak yang percaya bahwa teluh itu berhasil masuk ke tubuhnya. Namun, Mbah Surono tidak tinggal diam. Ia memanggil murid-muridnya untuk mengadakan ritual penolak bala di hutan bambu. Api unggun dinyalakan, mantra-mantra kuno dibacakan, dan aroma kemenyan membubung pekat ke langit malam. Malam itu, suara aneh menyeruak dari hutan. Tawa perempuan bercampur tangis bayi terdengar bersahut-sahutan. Murid-murid Mbah Surono mulai ketakutan, namun sang guru tetap duduk tegak dengan mata terpejam, memusatkan tenaga dalam. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar, dan dari balik pohon bambu muncul sosok raksasa hitam bertanduk, tubuhnya dipenuhi belatung, bau busuk menyengat menusuk hidung. Itu jelmaan santet Ki Joyo, gumam salah seorang murid dengan suara bergetar. Pertarungan gaib pun dimulai. Mbah Surono mengucapkan mantra panjang, menepukkan tangannya ke tanah hingga cahaya merah membentuk lingkaran pelindung. Sosok raksasa itu meraung, menyerang dengan kuku panjangnya yang tajam, namun setiap kali menyentuh lingkaran, tubuhnya terbakar. Para murid melihat pertarungan itu dengan mata kepala sendiri, nyali mereka hampir runtuh. Namun, semakin kuat Mbah Surono menahan, tubuhnya justru semakin lemah, darah menetes dari hidung dan telinganya. Di sisi lain desa, Ki Joyo tertawa puas di dalam gubuknya yang gelap. Ia tahu teluhnya mulai berhasil melukai musuh bebuyutannya. Namun, tiba-tiba, lampu minyak di depannya padam sendiri, dan bayangan menyeramkan muncul di dinding, menjerit panjang. Ki Joyo terdiam, wajahnya berubah tegang. Ia tidak menyangka Mbah Surono masih memiliki ilmu tandingan yang sanggup menembus balik ke jantung kekuatannya. Sejak malam itu, desa benar-benar berada dalam ketegangan. Satu persatu warga jatuh sakit dengan gejala aneh, mata membengkak, tubuh membusuk seperti disiram air keras, bahkan ada yang meninggal mendadak. Orang-orang yakin ini bukan sekadar penyakit biasa, melainkan imbas dari perang ilmu hitam antara kedua dukun sakti itu. Tak ada tempat yang aman. Bahkan di dalam rumah, mereka tetap merasa ada bayangan yang mengintai. Warga mulai kehilangan kesabaran. Sebagian mendukung Mbah Surono, sebagian lagi percaya pada kekuatan Ki Joyo. Perselisihan antar warga pun tak terhindarkan. Ada yang rela membayar mahal demi mendapatkan perlindungan gaib dari salah satu pihak, ada pula yang memilih lari meninggalkan desa. Malam-malam sunyi berubah menjadi arena teror yang tak berkesudahan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak disadari. Warga, pertarungan ini bukan hanya soal dendam pribadi dua dukun sakti. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih kuno, yang bangkit dari tanah Jawa dan menggunakan keduanya sebagai pion. Dan kekuatan itu, lambat laun, mulai mengincar jiwa-jiwa tak bersalah di desa tersebut. Malam itu, langit di atas desa tampak hitam pekat tanpa cahaya bulan, seakan tertutup tirai gelap yang tidak wajar. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir bagaikan bisikan ribuan roh. Warga yang masih terjaga merasakan hawa panas bercampur dingin menyusup ke tulang. Tiba-tiba, suara gong terdengar dari arah balai desa, diikuti tabuhan gamelan yang ritmenya kacau, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Anak-anak menangis, hewan ternak berteriak histeris, dan semua orang menutup pintu rapat-rapat, takut sesuatu mengintai. Di rumahnya, Mbah Surono duduk bersila, mencoba menahan serangan gaib yang semakin kuat. Keringat bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu malam ini Ki Joyo akan mengerahkan ilmu pamungkasnya, Banyu Getih, sebuah ritual kuno yang memanggil arwah lapar untuk menuntut tumbal darah manusia. Dan benar saja, di ujung desa terdengar jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pemuda ditemukan terkapar, tubuhnya penuh luka sayatan, darahnya mengalir deras membasahi tanah sawah. Anehnya, tidak ada jejak pelaku,
seolah-olah tubuhnya dicabik oleh makhluk tak terlihat. Warga berbondong-bondong ke tempat kejadian dengan wajah pucat. Mereka menemukan tanah sawah yang becek berwarna merah, seakan baru saja disiram dengan ember-ember darah segar. Aroma amis menusuk hidung, membuat beberapa orang muntah di tempat. Di tengah sawah itu, tertancap sesajen berupa kepala kambing dan bunga 7 rupa yang masih berasap kemenyan. Ini ulah Ki Joyo, bisik seorang kakek dengan suara gemetar. Dia sudah memanggil bala tentara gaib. Sementara itu, di gubuknya yang remang, Ki Joyo tertawa puas, matanya merah menyala. Ia merapal mantra dengan suara serak, menaburkan darah ayam hitam ke atas tanah. Setiap tetes darah itu berubah menjadi kilatan api kecil yang melompat, lalu menghilang di udara. Ia tahu roh-roh lapar sudah menerima persembahannya, dan mereka akan terus menyerang Mbah Surono serta siapapun yang menghalanginya. Namun, dalam sorot matanya yang penuh kesombongan, ada ketakutan kecil yang ia sembunyikan. Ia juga tahu bahwa roh-roh itu bukanlah pelayan setia. Jika mereka tidak puas, nyawanya sendiri bisa menjadi santapan berikutnya. Di sisi lain, Mbah Surono yang semakin lemah berusaha menahan amukan arwah-arwah itu. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah, memanggil penjaga gaib leluhur desa. Dari balik cahaya lilin yang bergetar, muncul sosok bayangan putih bersorban, membawa tombak bercahaya. Perlawanan sengit terjadi di dunia tak kasat mata. Suara raungan, tangisan, dan ledakan gaib terdengar samar, meski tak terlihat jelas oleh mata manusia. Namun dampaknya nyata, bumi berguncang, atap rumah bergetar, dan kaca jendela pecah berhamburan. Semakin malam, semakin banyak korban berjatuhan. Ada yang tiba-tiba pingsan lalu tak pernah sadar kembali, ada pula yang tubuhnya hangus seperti terbakar meski tidak tersentuh api. Desa itu berubah menjadi ladang ketakutan. Warga hanya bisa menangis dan berdoa, berharap Tuhan segera turun tangan. Namun doa-doa itu seakan tak menembus langit, karena setiap kali mereka menyebut namanya, suara tawa perempuan gaib terdengar, menertawakan keputusasaan mereka. Pertarungan ilmu hitam itu kini bukan lagi sekadar dendam pribadi. Energi gaib yang dilepaskan kedua dukun sakti itu telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih buas. Roh-roh lapar mulai kehilangan kendali, mengincar siapapun tanpa pandang bulu. Dan malam berdarah itu hanyalah awal dari teror panjang yang akan mengubah desa menjadi kuburan hidup. Keesokan paginya, desa itu tampak muram. Matahari seakan enggan bersinar, hanya menampakkan cahaya pucat yang membuat bayangan pepohonan tampak lebih menyeramkan. Warga berkerumun di balai desa, membicarakan kejadian malam sebelumnya. Ada yang menangis karena kehilangan keluarga, ada pula yang wajahnya pucat pasi karena masih syok. Namun dari semua percakapan itu, satu kabar beredar, roh-roh lapar yang dipanggil Ki Joyo menuntut tumbal baru. Dan kali ini, tumbal itu bukan sembarang orang, mereka mengincar darah perawan terakhir di desa. Desa pun dilanda kepanikan. Gadis-gadis muda dikurung di rumah masing-masing, pintu dipalang dengan kayu, jendela ditutup rapat. Namun rasa takut itu tidak mampu menenangkan hati siapapun, sebab roh gaib tidak terhalang oleh dinding ataupun kunci besi. Semakin siang, hawa panas aneh menyelimuti desa. Seekor ayam jantan tiba-tiba mati mendadak di halaman balai desa, tubuhnya penuh luka gores, darahnya kering dalam sekejap. Seorang dukun tua yang ikut menyaksikan berkata lirih, itu pertanda tumbal sudah dipilih. Mereka akan datang malam ini. Mbah Surono yang masih lemah setelah pertarungan semalam dipanggil warga. Dengan wajah pucat, ia berkata bahwa yang menjadi incaran adalah seorang gadis bernama Ratna, cucu dari kepala desa. Ratna dikenal anggun, baik hati, dan belum menikah. Mendengar kabar itu, kepala desa jatuh terduduk, menangis histeris. Ia tidak rela cucunya menjadi korban. Namun firasat buruk semakin kuat ketika Ratna tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, tubuhnya dingin seperti es, matanya kosong menatap ke langit-langit rumah. Sore itu, keluarga Ratna memutuskan memanggil Mbah Surono untuk melindungi gadis itu.
Ritual penjagaan dilakukan di dalam rumah. Lantai dilapisi kain putih, keris pusaka diletakkan di dekat pintu, dan dupa dibakar hingga aroma pekat memenuhi ruangan. Mbah Surono duduk bersila, merapal mantra untuk menahan roh-roh lapar agar tidak menyentuh Ratna. Namun, dari kejauhan, suara gamelan gaib kembali terdengar, makin lama makin dekat, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Malam menjelang, angin berhembus kencang hingga genteng rumah berjatuhan. Api dupa bergetar, lalu padam dengan sendirinya. Ratna tiba-tiba menjerit, tubuhnya melayang ke udara, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Semua orang panik. Kepala desa mencoba meraih cucunya, tetapi tubuhnya justru terpental keras hingga menghantam dinding. Darah segar mengucur dari kepalanya. Suara tawa perempuan gaib menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Surono berusaha sekuat tenaga, menancapkan keris pusaka ke lantai. Dari ujung keris itu, cahaya putih memancar, menahan tubuh Ratna agar tidak terbawa pergi. Namun semakin lama, cahaya itu meredup, dan suara-suara gaib semakin keras. Serahkan dia, bisik ribuan suara dari segala arah. Ratna menangis histeris, meronta, namun semakin kuat ia melawan, semakin dalam cengkeraman roh-roh itu merasukinya. Warga yang berdiri di luar rumah hanya bisa menangis, tidak berani masuk. Mereka tahu, siapapun yang mencoba menolong bisa menjadi korban berikutnya. Di dalam rumah, pertarungan gaib semakin mencekam. Lantai berguncang, dinding bergetar, dan bayangan hitam muncul di setiap sudut. Tumbal sudah dipilih, dan malam itu, Ratna berada di ambang maut. Namun, sebelum semuanya berakhir, Ratna tiba-tiba berteriak menyebut nama Ki Joyo. Suaranya serak, matanya berubah merah, dan mulutnya tersenyum aneh. Warga yang mendengar itu langsung bergidik nyeri. Mereka sadar, ini bukan hanya soal tumbal. Ratna kini sudah setengah dikuasai, menjadi pintu masuk bagi kekuatan gaib yang jauh lebih mengerikan. Ratna kini bukan lagi gadis lugu yang dikenal warga. Sejak malam tumbal itu, tatapannya berubah tajam, suaranya berat seperti laki-laki tua, dan ia sering tertawa tanpa alasan. Kepala desa yang masih sok melihat cucunya duduk di sudut kamar dengan wajah pucat, matanya memandang kosong ke arah jendela. Tiba-tiba, ia berkata lirih dengan suara yang bukan miliknya, darah sudah kami cicipi, tapi haus ini belum terpuaskan, masih ada yang harus dikorbankan. Suara itu membuat semua orang yang mendengarnya merinding, seakan langsung menusuk ke dasar jiwa. Mbah Surono yang berada di sana segera menyadari bahwa roh-roh lapar sudah menetap di tubuh Ratna. Ia mencoba merapal doa untuk mengusir mereka, namun tubuh Ratna justru semakin berontak, menjerit hingga gendang telinga warga hampir pecah. Darah segar tiba-tiba mengalir dari kedua telinganya, namun anehnya Ratna tetap tertawa. Dari sudut ruangan, bayangan hitam bergerak cepat, melintas seakan mengawasi jalannya ritual itu. Ini bukan hanya serangan teluh biasa, gumam Mbah Surono dengan wajah tegang, ini sudah melibatkan perjanjian kuno. Kabar Ratna yang dirasuki roh gaib segera menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang, ingin melihat langsung kondisi gadis itu. Namun setiap orang yang menatap matanya terlalu lama akan langsung pingsan, tubuhnya gemetar hebat, seperti kehilangan energi hidupnya. Beberapa orang bahkan muntah darah setelah menatap Ratna. Kepala desa semakin hancur, namun ia tak berdaya, hanya bisa menangis sambil memeluk cucunya yang sudah tak lagi sama. Sementara itu, di gubuknya yang jauh dari keramaian, Ki Joyo merasa semakin kuat. Ia tahu roh-roh lapar sudah menjadikan Ratna sebagai wadah. Dengan tenang, ia duduk sambil merapal mantra, menghisap asap dupa beracun yang membuat matanya semakin merah. Ia tersenyum puas, karena dengan Ratna sebagai penghubung, ia bisa menyedot kekuatan hidup seluruh warga desa sedikit demi sedikit tanpa harus turun tangan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bermain dengan roh lapar bukan tanpa risiko. Jika mereka memberontak, ia sendiri yang akan habis dimakan. Malam itu,
Suara gamelan gaib kembali terdengar dari sawah. Kali ini lebih keras, lebih nyata, seakan dimainkan oleh tangan manusia. Warga yang mencoba mendekat mendapati sawah itu penuh dengan genangan darah segar. Dari dalam genangan, terlihat wajah-wajah menyeramkan muncul, memanggil nama-nama orang desa. Salah satunya memanggil nama seorang anak kecil, membuat ibunya langsung histeris dan pingsan di tempat. Semua orang ketakutan, tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah kepala desa, Ratna semakin tak terkendali. Ia berjalan merangkak dengan cepat di lantai, lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala. Suaranya berubah-ubah, kadang suara perempuan, kadang suara lelaki tua, bahkan suara bayi menangis. Setiap kali ia tertawa, lampu di ruangan berkelip, lalu padam seketika. Kami lapar, kami haus, serahkan semua jiwa kalian, begitu bisikannya yang terdengar di telinga setiap orang. Mbah Surono sadar, jika Ratna dibiarkan, maka seluruh desa akan menjadi korban. Ia memutuskan melakukan ritual besar di lapangan desa, melibatkan semua warga untuk berdoa bersama. Namun sebelum ritual itu dimulai, Ratna sudah lebih dulu melangkah ke tengah lapangan, tertawa panjang sambil menatap langit. Angin berputar kencang, tanah bergetar, dan dari balik kegelapan, ratusan bayangan hitam mulai muncul, berjalan perlahan mendekati kerumunan warga. Warga menjerit, berlarian ke segala arah. Tapi bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, menjerat satu persatu, menyeret tubuh mereka ke arah sawah berdarah. Ratna berdiri di tengah, tubuhnya kaku, matanya menyala bagai obor, seakan ia kini sudah menjadi ratu bagi roh-roh lapar itu. Dan malam itu, teror baru saja dimulai. Sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga, kini berubah menjadi lautan darah. Genangan merah mengeluarkan bau busuk menyengat, bercampur dengan suara gamelan gaib yang terus berbunyi tanpa henti. Ratusan bayangan hitam berjalan di atas permukaan sawah seolah tanah itu milik mereka. Ratna berdiri di tengah genangan, wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan, matanya merah menyala seakan menjadi mercusuar bagi pasukan gaib itu. Warga yang mencoba lari selalu kembali lagi, seakan ada tembok tak kasat mata yang membuat mereka terjebak di dalam desa. Mbah Surono melangkah ke sawah dengan membawa keris pusaka yang sudah diwariskan turun-temurun. Tubuhnya goyah, napasnya berat, tetapi sorot matanya penuh tekad. Ia tahu ini adalah pertempuran terakhir, baik bagi dirinya maupun bagi seluruh desa. Sambil menancapkan keris ke tanah, ia merapal mantra panjang, suaranya bergetar namun semakin lama semakin kuat. Dari keris itu, cahaya putih memancar, perlahan membentuk lingkaran pelindung yang mencegah bayangan hitam semakin mendekat. Warga yang melihatnya menangis, sebagian berdoa, sebagian lagi hanya menutup mata karena tak sanggup melihat kedahsyatan itu. Namun Ki Joyo tidak tinggal diam. Dari gubuknya, ia mengerahkan kekuatan penuh. Ia membakar boneka jerami yang sudah diberi potongan rambut Mbah Surono. Api itu berubah menjadi kobaran hitam yang melesat menuju sawah. Seketika, langit di atas desa memerah, suara petir bergemuruh, dan cahaya pelindung Mbah Surono mulai retak. Ratna tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergetar, lalu perlahan melayang di udara. Dari mulutnya keluar suara ribuan roh, berteriak meminta tumbal baru. Suara itu membuat warga menutup telinga, namun tetap saja terdengar menusuk kepala. Pertempuran gaib pun pecah. Bayangan hitam menyerbu lingkaran cahaya, sementara Mbah Surono menahan dengan tenaga dalam terakhirnya. Setiap kali kerisnya berkilat, satu atau dua bayangan terbakar, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Namun jumlah mereka terlalu banyak, seolah tak ada habisnya. Tubuh Mbah Surono semakin lemah, darah menetes dari mulut dan hidungnya. Meski begitu, ia tetap bertahan, karena ia tahu jika lingkaran itu runtuh, seluruh desa akan binasa. Ratna kini berubah sepenuhnya. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya pucat, dan matanya penuh api merah. Ia melayang di atas genangan darah, tangannya terulur ke arah warga. Serahkan semua jiwa, atau desa ini akan menjadi kuburan kalian.
teriaknya dengan suara yang bergema. Beberapa warga yang terlalu ketakutan kehilangan akal, mereka berlari mendekati Ratna seakan terhipnotis. Seketika tubuh mereka disambar bayangan hitam, diseret ke dalam genangan, dan lenyap tanpa sisa. Jeritan mereka bergema panjang, menambah horor malam itu. Mbah Surono memejamkan mata, berusaha memusatkan tenaga terakhir. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia merapal mantra pamungkas, yang hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Cahaya putih dari kerisnya membesar, menyilaukan seluruh sawah. Bayangan hitam menjerit, Ratna meraung kesakitan, dan bahkan Ki Joyo di gubuknya terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Namun sebelum cahaya itu benar-benar menyelimuti semuanya, sosok tinggi besar muncul dari balik genangan darah. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi luka menganga, dan dari mulutnya menetes darah segar. Itu adalah perwujudan roh tertua yang selama ini hanya jadi legenda di desa. Warga yang melihatnya langsung berlutut, ada yang pingsan, ada pula yang kehilangan nyawa seketika karena tak sanggup menahan ketakutannya. Pertarungan semakin mencekam. Cahaya putih dari keris dan kekuatan hitam dari sosok raksasa itu bertabrakan, menghasilkan ledakan besar yang membuat tanah retak, air darah memancar tinggi ke udara, dan langit desa seakan terbakar. Semua orang berteriak, semua orang ketakutan, namun tidak ada yang bisa menghentikan perang itu. Malam berdarah itu kini benar-benar menjadi puncak dari perang ilmu hitam antara dua dukun sakti. Ledakan cahaya dan kegelapan di sawah berdarah membuat tanah desa bergetar seperti akan terbelah. Pohon-pohon tumbang, rumah-rumah retak, dan suara tangisan bercampur jeritan memenuhi udara. Warga yang masih bertahan hanya bisa berpegangan satu sama lain, berdoa di tengah teror. Di pusat sawah, Mbah Surono berdiri dengan tubuh penuh luka, keris pusaka masih menancap di tanah, sementara sosok raksasa gaib terus meraung, matanya menyala bagai bara api yang tak padam. Ratna melayang di udara, tubuhnya kaku, seakan menjadi wadah roh-roh lapar yang sudah kehilangan kendali. Mbah Surono tahu waktunya tinggal sedikit. Dengan suara serak, ia merapal mantra pamungkas, tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya putih dari keris semakin besar, membentuk pusaran yang menyedot segala bayangan hitam. Warga menatap dengan mata terbelalak saat satu persatu roh lapar menjerit, tubuh mereka terurai menjadi asap hitam yang disedot masuk ke dalam pusaran. Ratna menjerit, tangannya meronta, namun perlahan tubuhnya jatuh ke tanah, matanya kembali jernih meski wajahnya pucat pasi. Sosok raksasa gaib itu melawan sekuat tenaga, namun akhirnya ikut terseret, tubuhnya hancur berkeping-keping hingga lenyap ke dalam cahaya. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Tubuh Mbah Surono roboh, darah mengalir deras dari mulutnya, dan keris pusaka hancur berkeping-keping di tangannya. Warga berlari menghampiri, menangis melihat sang pelindung desa tergeletak tak bernyawa. Ratna, yang kini sadar, berlari memeluk tubuh Mbah Surono sambil meraung, merasa bersalah karena dirinya yang menjadi pintu masuk bagi malapetaka ini. Sementara itu, di gubuknya yang jauh, Ki Joyo menjerit keras. Tubuhnya terbakar api hitam dari dalam, wajahnya melepuh, dan akhirnya ia tewas dengan cara mengenaskan, dimakan oleh roh-roh yang sebelumnya ia kendalikan. Desa kembali sunyi. Genangan darah di sawah perlahan hilang, berubah menjadi tanah basah biasa. Gamelan gaib lenyap, bayangan hitam tak lagi terlihat, namun meninggalkan trauma yang dalam. Warga berkumpul di balai desa, menyalakan obor, dan mengadakan doa bersama untuk arwah Mbah Surono yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan mereka. Malam itu, semua orang sadar bahwa keserakahan dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Nama Mbah Surono dikenang sebagai pahlawan, sementara nama Ki Joyo dikutuk dan dijadikan peringatan agar tidak ada lagi yang bermain dengan ilmu hitam. Meski desa kembali tenang, beberapa orang masih sering mendengar suara samar gamelan di kejauhan saat malam sepi. Ada yang mengaku melihat bayangan Ratna berdiri di sawah, meski ia sudah kembali pulih.
Entah itu hanya ilusi atau pertanda bahwa roh-roh lapar masih mengintai, tak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, perang ilmu hitam itu meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang dari desa terpencil di Jawa Tengah. Pertarungan dua dukun sakti itu akhirnya mereda, namun bukan berarti benar-benar berakhir. Ilmu hitam yang pernah dilepaskan, meninggalkan jejak dan energi kelam yang sulit dihapus. Hingga kini, banyak warga percaya desa itu masih diselimuti kutukan yang tak kasat mata. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kekuatan gaib bukanlah mainan. Dan perang ilmu hitam selalu menyisakan korban, meski yang bertarung hanyalah segelintir orang. Percayalah, dunia gaib ada di sekitar kita, jangan pernah menantangnya. Apakah benar perang itu sudah usai? Ataukah hanya menunggu saat untuk dimulai kembali? Subscribe untuk kisah nyata dan misteri lainnya.